Materi yang pertama yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Yang pertama, sistem informasi manajemen, yaitu jaringan informasi yang dibutuhkan oleh para pemimpin dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi, terutama dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasinya. Sistem informasi memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, manajemen dalam pengambilan keputusan, mempermudah kolaborasi, penyusunan strategi dan berkompetisi, dan persaingan bisnis global, serta mempermudah pekerjaan sehingga akan mengefisiensi pekerjaan yang dilakukan, meningkatkan efektivitas kerja, serta mengurangi kesalahan akibat adanya human error. Yang kedua yaitu hal-hal yang baru dalam sistem informasi. Hal-hal baru yang ada dalam sistem informasi itu ada 3. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat dilihat dari adanya platform cloud computing yang berkembang sebagai inovasi utama di bidang bisnis, data berkapasitas besar, perkembangan platform digital mobile yang menyaingi kemampuan komputer personal atau PC sebagai suatu sistem dalam bisnis. Kemudian yang kedua yaitu perubahan manajemen. Para manajer memanfaatkan program jejaring sosial serta sistem kolaborasi secara online untuk meningkatkan fungsi koordinasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi di dalam organisasi yang mereka pimpin. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu organisasi. Dalam sistem organisasi bisnis saat ini, yaitu menggunakan metode bisnis jejaring sosial, adanya telework atau bekerja dari jarak jauh, sehingga mempermudah mereka untuk memperoleh tempat di dunia kerja, serta mampu menciptakan nilai tambah dalam bisnis. Lalu, bagaimana sistem informasi dapat merubah bisnis? Perubahan bisnis dapat dilihat dengan adanya pengeluaran besar atas teknologi dan sistem informasi di sekitar kita dengan cara mengobservasi bagaimana cara orang menjalankan bisnisnya. Di masa kini, semakin banyak data telepon seluler dibandingkan dengan telepon konvensional. Oleh karenanya, telepon seluler, perangkat genggam, email, konferensi online, dan konferensi jarak jauh secara internasional melalui internet menjadi sangat penting saat ini di dalam dunia bisnis. Tujuan adanya sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama adalah keunggulan operasional, di mana perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya guna untuk meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. Melalui sistem informasi, perusahaan akan mendapatkan data yang akurat yang diolah secara otomatis sehingga dapat membantu para manajer agar efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, produk, layanan, dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru. Contohnya yaitu layanan Gojek dan Shopee. Yang keempat adalah hubungan pelanggan dan pemasok. Hubungan dengan pelanggan dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Begitu pula semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin baik input vital dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Yang kelima, keunggulan kompetitif, di mana perusahaan meraih salah satu atau lebih tujuan perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dianggap telah mencapai keunggulan kompetitif. Yang keenam, kelangsungan usaha. Sistem informasi yang tepat sangat diperlukan dalam berlangsungnya usaha serta mempertahankan eksistensi bisnis yang dilakukan. Perspektif dalam sistem informasi. Secara teknis, sistem informasi diartikan sebagai perangkat komponen yang berhubungan yang dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dapat membantu kerja seorang manajer dalam mengambil keputusan. Data yang diolah
menjadi bentuk yang dapat memiliki makna dan kegunaan untuk manusia hari ini merupakan pengertian lain dari informasi. Ada 3 kegiatan dalam sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan, pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk baru. 3 ini merupakan input, proses, dan juga output. Materi selanjutnya yaitu dimensi sistem informasi. Agar dapat memahami sistem informasi mengenai organisasi, manajemen, teknologi informasi dalam menyediakan solusi bagi tantangan masalah yang ada pada lingkungan bisnis. Suatu sistem informasi berisi informasi mengenai suatu organisasi dan lingkungan sekitarnya. Adapun tiga kegiatan dasar yaitu input, pemrosesan, dan output yang dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna untuk perusahaan. Dimensi sistem informasi itu ada 3. Yang pertama, organisasi. Pada sistem informasi, bagian yang tidak dapat dipisahkan adalah organisasi. Bahkan ada perusahaan yang tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem informasi. Yang kedua yaitu manajemen. Tugas manajemen adalah memahami situasi yang ada pada perusahaan untuk mengambil keputusan dan merumuskan tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Manajer tidak hanya melakukan itu saja, akan tetapi manajer harus mampu membuat produk baru atau jasa baru menggunakan informasi baru. Yang ketiga yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah perangkat yang digunakan oleh manajer dalam mengantisipasi perubahan perangkat keras komputer yang digunakan dalam kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sistem informasi. Perangkat lunak digunakan dalam mengendalikan, mengkoordinasikan komponen-komponen sistem informasi. Teknologi pengelola data merupakan aplikasi perangkat lunak yang dapat mengatur dan mengelola data pada media penyimpanan dan teknologi telekomunikasi dan jaringan yang merupakan perangkat fisik. Perangkat lunak yang dapat membuat perangkat keras itu saling berhubungan dengan yang lainnya. Materi yang selanjutnya adalah perspektif bisnis dalam sistem informasi. Pada sudut pandang sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas untuk memberikan nilai tambah dalam memproses informasi, pengubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan oleh manajer untuk meningkatkan mutu yang lebih baik dalam pengambilan keputusan, memperbaiki kerja organisasi, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Yang pertama adalah pendekatan teknis. Pendekatan ini menitik beratkan pada model kreativitas dalam pemahaman sistem informasi berikut dengan kemampuan utama sistem-sistemnya. Yang kedua adalah pendekatan perilaku. Pendekatan ini tidak mengabaikan aspek teknologi, melainkan sistem informasi sebagai alat untuk memecahkan masalah. Namun, pendekatan ini tidak memberikan solusi. Pendekatan ini berfokus pada perubahan sikap, gaya, manajemen, kebijakan perusahaan, dan perilaku terkait. Yang ketiga adalah pendekatan sistem sosioteknis. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.
SIM menggabungkan kinerja ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional guna mengembangkan solusi secara sistematis untuk memecahkan masalah sekaligus mengelola sumber daya teknologi informasi. Kesimpulan, Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi, terutama dalam mengambil keputusan guna mencapai tujuan organisasinya. Hal-hal baru yang ada dalam sistem informasi antara lain perubahan teknologi, organisasi, dan manajemen. Tujuan adanya sistem informasi dalam bisnis saat ini yaitu keunggulan operasional, meningkatkan akurasi data, menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru, hubungan pelanggan dan pemasok, keunggulan kompetitif, serta untuk kelangsungan usaha. Secara teknis, sistem informasi diartikan sebagai perangkat komponen yang berhubungan yang dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dapat membantu kerja seorang manajer dalam mengambil keputusan. Adapun 3 kegiatan dasar, yaitu input, pemrosesan, dan output yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada sudut pandang bisnis, sistem informasi adalah bagian dari rangkaian aktivitas untuk memberikan nilai tambah dalam memproses informasi, pengubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan oleh manajer guna untuk meningkatkan mutu yang lebih baik dalam pengambilan keputusan, memperbaiki kerja organisasi, meningkatkan keuntungan perusahaan. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan sistem sosio-teknis.